Untak Surabaya, perguruan tinggi swasta pertama di Jawa Timur. Pada tahun 2018, Untak Surabaya telah mendapatkan akreditasi institusi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, serta berada pada posisi 53 perguruan tinggi terbaik nasional Kemendikbudristek RI. Dengan 7 fakultas dan 28 program studi sarjana, magister dan doktor, Untak Surabaya terus berkembang menjadi universitas terkemuka dengan mahasiswa yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Untak Surabaya berperan aktif dalam pengimplementasian program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sejumlah mahasiswa dan dosen terlibat aktif dalam berbagai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kegiatan kampus mengajar, pertukaran mahasiswa program mahasiswa merdeka, hibah PKKM Patriot Mengabdi, hibah Wira Desa, matching fund, hingga melakukan kerjasama dengan berbagai universitas, baik di dalam maupun luar negeri, dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Berbagai kegiatan terlaksana dalam mendukung kebutuhan mahasiswa menjadi generasi kreatif, inovatif, dan solutif dalam menghadapi perubahan dunia. Untak Surabaya terus berkomitmen untuk melakukan kolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak agar menghasilkan karya yang berdaya guna demi kemajuan bangsa. Untak Surabaya, an empowering and networking university. Hai Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Podcast keliling bersama saya Catherine Ellison kembali hadir menjumpai Anda. Dan tentu saja kali ini topik kita podcast terkait pendidikan, dunia pendidikan di salah satu universitas yang ada di kota Surabaya. Universitas ini sudah sejak tahun 1958. Ya, Universitas 17 Agustus. Dan sudah bersama saya ini dua orang ternama. Yang satu adalah Bapak Rektor Dr. Mulyanto Nugroho atau yang biasa disapa dengan Prof. Nuk. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, sehat selalu, alhamdulillah. Oke, sehat ya Prof ya. Kemudian juga ada Mas Fadil Giantoro selaku Presiden BEM Untak. Apa kabar Mas Fadil? Alhamdulillah baik. Waduh, Mas Fadil nih ada penampakannya luar biasa loh. Generasi Z ya Mas Fadil. Generasi Z. Itu rambutnya juga generasi Z ya Pak? Iya. Mungkin Pak Rektor mau meniru gaya rambutnya Pak? Wah, ada. Saya kan sudah generasinya generasi X. Oke, baik. Pak Rektor dan Mas Fadil, kalau kita ngobrol-ngobrol Universitas 17 Agustus 1945 atau Untak ini tergolong universitas swasta di kota Surabaya yang cukup lama. Nah, tentunya juga ada program pengembangan kepada mahasiswanya, begitu ya. Setiap tahun harus ada pengembangan-pengembangan. Nah, mungkin bisa dijelaskan di Untak ini program pengembangannya itu apa saja, begitu Pak Rektor? Matur nuwun Mbak Kena. Jadi alhamdulillah bahwa kampus Untak Surabaya yang kepanjangan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atau sering kita mengatakan kampus merah putih, kampus nasionalis, ini memang kita selalu berinovasi untuk mengembangkan apa sebetulnya bahwa ke depan untuk pemuda-pemuda atau mahasiswa kami nantinya. Memang selama 5 tahun ini kita mengembangkan di bidang entrepreneur ya. Kita tahu bahwa mulai Mas Menteri ini kita ada program MBKM, fokusnya memang kita adalah kalau di Untak Surabaya adalah tentang kewirausahaan. Memang dulu kewirausahaan kita memang sudah tertata dari semua program studi itu ada mata kuliah kewirausahaan. Tetapi kita semenjak 3 tahun yang lalu kita ada pendampingan dari Kanada yaitu EcoWAP itu ya. Jadi kita ada pendampingan sampai bagaimana tentang perencanaannya, bagaimana workshopnya, sampai implementasinya adalah itu. Kita sudah melakukan itu. Ketika katakanlah EcoHub ini sudah berlalu, sudah pergi dari Indonesia tentunya, akhirnya kita sudah menyelenggarakan sendiri melalui LPPM yang kaitannya dengan kewirausahaan itu. Dan alhamdulillah bahwa kita pun juga sekarang adalah bagaimana kita mengenjot tentang implementasi. Karena para mahasiswa ini terus terang saja, dia mungkin ketika katakanlah
ketika workshopnya, perencanaannya baik, tetapi implementasi yang ini adalah agak kurang tentunya. Karena apa? Karena mahasiswa ini silih berganti. Ketika implementasi sudah agak bagus, ternyata lulus, ganti lagi, ganti lagi. Ini sistemnya yang kurang. Artinya yang perlu diperbaiki ke depannya seperti itu. Oke, itu kalau tadi dari Pak Rektor, tanggapan dari seorang mahasiswa dan juga selaku Presiden BEM Untak Surabaya. Nih Mas Fadil, gimana nih Mas? Kalau tadi Pak Rektor sempat menjelaskan bahwa ada kewirausahaan. Mas Fadil kalau boleh tahu udah semester berapa? Untuk sekarang udah di semester 9. Udah semester 9. Menempuh skripsi. Menempuh skripsi fakultas? Hukum. Fakultas Hukum. Nah, kalau Fakultas Hukum sendiri ini apa ada juga Pak program-program apa ya pengembangan begitu? Ada. Jadi semua disiplin ilmu itu adalah memang kita ada mata kuliah tentang kewirausahaan dan itu mulai perencanaan terus bagaimana tentang workshopnya sampai implementasi. Kita bahkan sebetulnya adalah kalau dulu memang sebetulnya yang menjadi leader adalah Fakultas Ekonomi ya, tapi itu sebetulnya semua prodi adalah itu. Saya nggak tahu kalau PES dan PEP sudah dapat mata kuliah itu belum kan itu? Sudah dapat belum kewirausahaan? Kalau di hukum sendiri kan karena kita nggak terfokus di situ, jadi emang nggak ada. Tapi kalau untuk materi dan dari dosen memberikan soal kuliah soal itu pasti ada. Oke, terus untuk mengimplementasikan, kalau tadi itu kan agak susahnya kan mengimplementasikan kata Pak Rektor, nih gimana seorang mahasiswa yang juga BEM, Presiden BEM gitu? Kalau yang saya alami di hukum ya gitu Paknya, kita ini Untak sekarang kan juga seperti yang kata Pak Rektor tadi, kita menjalankan program MBKM. Banyak sekali program yang memang sebagai pengembangan diri dari mahasiswa. Mulai dari ada program pengabdian masyarakat di KKN Patriot Mengabdi, lalu ada pertukaran mahasiswa, lalu ada yang kemarin dari BEM sendiri, organisasi kemahasiswaannya ada 2 organisasi kalau tidak salah. Udah dari BEM Untak Surabaya dan BEM Fisik yang lolos dari kegiatan PPK Ormawa itu sendiri. Jadi banyak program pengembangan yang sudah dilakukan oleh Untak Surabaya untuk dilakukan oleh mahasiswa. Jadi nggak hanya kewirausahaan, tapi ternyata banyak Pak. Iya, gitu ya programnya. itu kalau yang EBKM sebetulnya kan ada 5 skema ya, ada magang macam-macam itu sebetulnya bahwa ya kita memang itu semuanya kan Mas Menteri itu kan jangan sampai bahwa seseorang itu hanya tahu di satu disiplin ilmu. Makanya MBKM itu kan ada 20 SKS boleh mengambil di luar program studi, ada yang 40 SKS boleh di luar universitas melalui apa? Tentu magang, mengajar mandiri, bermacam-macam hal itu. Oke. Sudah berapa jauh sih Pak programnya sebenarnya dijalankan di Untak ini Pak? Kalau kewirausahaan sebetulnya udah 5 tahun ya. Kalau MBKM ya mulai Mas Menteri ya. Mulai Mas Menteri kebetulan ini kan sudah tahun kedua ya kan artinya tahun 2. Ya memang Mas Menteri ini artinya bahwa ketika katakanlah program-program yang untuk memacu tentang pemuda-muda untuk memajukan bangsa dan negara ini banyak cara kan itu ya. Salah satunya yang dikatakan Presiden berita adalah kaitannya dengan apa itu ya magang bermacam-macam itu. KKN. KKN itu community service ya, artinya pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu bermacam-macam, kita mulai dari matching fund, bermacam-macam itu banyak banget. Itu memang kita libatkan semua mahasiswa. Sehingga nantinya mahasiswa itu adalah jangan sampai dia hanya terfokus ketika keluar itu satu disiplinmu. Dan memang untuk memajukan bangsa negara itu sebenarnya adalah dia tidak hanya nanti menjadi pegawai, harusnya menjadi entrepreneur itu artinya. Itu Mas, Masnya sudah dipahami belum? Udah semester 9, jadi nggak nanti waktu lulus nggak hanya jadi pegawai tapi juga harus jadi entrepreneur. Gimana nih tanggapannya? Ya kalau soal entrepreneur emang kalau di Untak sendiri udah dididik untuk menjadi entrepreneur. Kita di sini juga sering diberikan kelas-kelas soal kepemimpinan, tidak hanya kelas soal bagaimana cara kita menjadi pegawai yang baik, tapi dari pemimpin yang baik di sini sangat diajarkan sekali di Untak Surabaya. Oke, kalau dilihat Pak menjadi seorang pemimpin yang baik, tapi Mas Fadil ini sudah terlihat ya Pak ya? Iya. Kayak jiwa kepemimpinannya itu sudah muncul begitu ya Pak ya? Ya jadi memang leader itu kan proses. Jadi sebetulnya bahwa dalam di Untak ini sebetulnya kan kita itu diajarkan mata kuliah patriotisme. Oke. Patriot itu akan mengementingkan
negara, mementingkan umum daripada kepentingan pribadi. Hal itu. Berarti kalau kita mementingkan umum, berarti kan kita harus bisa leader yang baik. Dan leader itu harus berproses, nggak bisa Mbak. Nggak bisa ujuk-ujuk. Nggak bakal bisa. Ujuk-ujuk langsung jadi nggak bakal bisa. Harus proses. Ya seperti saya sendiri untuk menjadi rektor itu kan berulang-ulang menjadi direktur ya. Saya menjadi direktur sudah 5 kali atau 6 kali ya. Itu berulang-ulang sehingga bahwa kita paling tidak sudah belajar leader itu bagaimana. Dan kita harus bisa membedakan leader di mana tentunya. Leader ketika di sebuah organisasi kemahasiswaan, leader sebuah corporate, leader sebuah perguruan tinggi akan it is different. Not same ini. Ini perbedaan itu. Maka dia harus mengalami, harus tahu ini semuanya tentunya itu. Artinya tadi Bapak juga sudah bilang bahwa memang harus berproses, kemudian juga untuk program ini sudah berjalan sekitar 5 tahun. Nah, artinya harus sudah ada pencapaian-pencapaian program tersebut, Pak. Kalau pencapaian bahwa kita sudah di FISIP itu kita sudah mengekspor kaitannya dengan wirausaha itu. Jadi ada beberapa produknya mahasiswa yang sudah terekspor untuk itu hal itu. Kita kalau salah FISIP yaitu yang menang di tingkat nasional macam-macam itu membanggakan buat kita atlet. Tetapi ini artinya volumenya, jumlahnya belum banyak. Yang tadi saya katakan bahwa mungkin karena berganti terus sehingga kita ketika memotivasi, mengimplementasi, ini sudah jadi ganti terus. Ini memang kan kadang-kadang makom seorang entrepreneur itu kan memang tidak gampang itu. Betul. Karena bahwa pasar yang akan susah kan itu, pasarnya susah. Makanya ketika orang gampang membuat produk tapi pasar tidak bisa, ini kan susah. Tidak mendukung, pasarnya tidak mendukung begitu. Betul, ya. Itu kan harus diadakan inovasi-inovasi lagi. Betul. Oke, Pak, menurut Bapak sendiri hal-hal apa saja sih Pak yang perlu dievaluasi dari program-program yang tadi Bapak sebutkan begitu? Kalau evaluasi jelas ya, kita sebetulnya bahwa setiap program, apakah MBKM dan yang lain-lain, itu kita monef. Jadi kita monef itu setiap 3 bulanan sekali. Monef itu artinya kita lakukan evaluasi, itu setiap 3 bulan sekali. Dan saya memang meminta sivitas akademika ini adalah bagaimana inovasi. Sehingga bahwa dengan inovasi memang alhamdulillah UNTA kemarin juga Sintanya nomor 1 di Jawa Timur dari 318 perguruan tinggi. Artinya Sinta itu adalah memuat tentang outcome dari Tridharma. Baik itu pendidikan, melalui haki, melalui buku, pengabdian dan penelitian, melalui jurnal. Ini sebenarnya hasil riset, hasil inovasi di situ semuanya. Dan kalau di Jawa Timur kita nomor 7 ya, PTS kan itu ya. Ini membanggakan buat kita. Ya kita evaluasinya ya harus semangat harus berinovasi terus-menerus. Tidak boleh kalau kita akan menciptakan namanya good university governance, maka salah satu kuncinya adalah inovasi. Dan kunci yang kedua adalah sebenarnya leadership yang baik. Kalau itu. Inovasi dan leadership. Kita akan lanjutkan kembali, tetaplah bersama kami Sobat Lentera di Podkeling. Kembali lagi Anda bersama kami di Podkeling, podcast keliling, dan masih bersama dengan Prof. Nur dan juga Mas Fadil selaku Presiden BEM Universitas 17 Agustus Surabaya. Ya, Prof, tadi kalau sudah dijelaskan sama Prof bahwa sebenarnya kuncinya adalah inovasi dan juga pengembangan lagi begitu ya Prof ya. Nah, tanggapan Prof sendiri dari para mahasiswa UNTAK terkait program tersebut gimana? Mungkin saya tanyanya ke Mas Fadil ini. Nah, tanggapannya gimana nih? Kalau ini kan sudah berjalan, udah ada inovasi, kemudian evaluasi tadi juga sudah dijelaskan sama Prof. Nah, gimana menurut Mas Fadil? Kalau dari saya sendiri program MBKM yang saya rasakan dari mahasiswa yang dilakukan oleh UNTAK ini saya rasa sudah maksimal. Baik, sudah maksimal. Mulai dari sosialisasinya ke mahasiswa, mulai dari pembimbingannya ke setiap mahasiswa itu sudah sangat baik. Karena kalau kita lihat, kalau saya rasa daripada kampus lain, UNTAK Surabaya salah satu yang mengirimkan peserta MBKM juga paling lumayan banyak juga dibanding kampus lainnya kalau saya lihat dengan kampus-kampus lain. Jadi saya rasa yang dilakukan oleh UNTAK Surabaya untuk menjalankan program-program MBKM untuk memacu
mahasiswa untuk mengembangkan diri mahasiswa itu sudah sangat baik, sudah cukup baik. Mungkin kalau evaluasi dari saya soal program-program MBKM ini sih kurang mungkin bisa dikemas lebih menarik lagi untuk contohnya setiap apa sosialisasi. Contohnya gimana? Jadi nggak apa ya, nggak kaku. Ya gimana contohnya Mas Fadil? Kan mumpung ada Pak Rektor nih. Iya, nggak apa-apa. Ya kayak yang dilakukan kemarin di Fakultas Hukum soal program kemarin itu sempat penelitian wayang Cina. Oh iya. Ya itu wayang dihadirkan. Potehi. Ya, Potehi. langsung dihadirkan di Fakultas Hukum itu. Mungkin yang seperti itu langsung kita langsung berikan contohnya, kita langsung kasih apa ya, hal-hal yang menarik agar mahasiswa lebih tertarik lagi. Kalau sekarang bisa banyak, pasti besok bisa lebih banyak lagi. Nah, itu mungkin bisa ditangkap itu Pak Rektor. Ya kita tambah senang, artinya sebenarnya gini. Tadi kan saya mengatakan bahwa kalau tadi pas Direktur BEM ini kan mengatakan bahwa inovasi sudah terjadi di Untak, implementasi sudah terjadi di Untak. Cuma memang bahwa implementasi yang kaitannya dunia itu yang harusnya seperti wayang itu dihadirkan gitu. Kita memang tadi saya katakan bahwa kita yang mengikuti MBKM ini sudah luar biasa Pak Gedi. Jadi dari tahun ke tahun itu luar biasa. Kita bahkan sekarang ada 1000-an mahasiswa yang ikut MBKM. Bahkan yang indoor ke kita, kalau yang tahun lalu kan cuma 31. Kita tahun ini 141. Dari Sabang sampai Merauke. Wah, luar biasa. Itu yang ke Untak Surabaya. Ke Untak Surabaya. Sabang sampai Merauke. Sampai Merauke. Ada yang dari Papua. Oke, nggak hanya Sabang aja tapi sampai Merauke. Jadi Universitas Papua, ada yang dari Aceh. Kita memilih kita 141 mahasiswa, dan ini kita artinya kita beri mata kuliah kita di samping dia memang mengambil mata kuliah sesuai yang dikehendaki. Tentang apa saja, tentang kebangsaan, tentang patriotisme, ada di kita semuanya itu. Dan kebangsaan itu sampai kita bawa bermana-mana ya itu ya, sampai bawa ke tempat-tempat bersejarah yang ada di Surabaya, di luar Surabaya, bahwa inilah sebetulnya Untak ini adalah kampus merah putih, kampus nasional yang ini adalah miniatur Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kita semua masih ada di sini. Ada di sini. Dosen pun ada. Dari Aceh ada, dari Batak ada, dari Papua juga ada. Setiap provinsi ada ya Pak. Setiap suku ada di sini. Betul, ya, ada di sini. Inilah namanya miniatur Indonesia itu. Miniatur Indonesia hanya ada di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Nah, Pak, tadi kalau berbicara masalah kebangsaan, Mas Fadil ya, melihat perkembangan zaman saat ini, menurut Mas Fadil ini apa saja yang dibutuhkan oleh anak muda saat ini, terutama terkait dengan pembangunan bangsa. Ini Mas Fadil dulu, nanti mungkin boleh ditambahkan sama Pak Rektor. Dari sudut pandang saya soal nasionalisme, soal kebangsaan, mungkin yang jangan takut tuh Mas ngomongnya ada Pak Rektor ya. Enggak, aman dong. Aman. Rektornya nasionalis. Kita semua. Kan kalau kita lihat sekarang untuk mahasiswa, untuk anak muda lebih tepatnya, sekarang kita ini seperti kebanjiran informasi. Sangat mudahnya informasi kita dapat melalui berbagai media sosial. Itu yang sebenarnya bisa membahayakan kalau kita tidak bisa menyaringnya. Tapi kalau kita bisa menyaring, itu menjadi hal yang sangat baik. Oke, luar biasa. Artinya kita tidak terpengaruh dengan berita hoax atau bohong ya? Jangan sampai terpengaruh oleh itu. Kalau yang saya dapat. Dan kalau dimanfaatkan dengan baik, kita dapat dengan mudah sekali mendapatkan informasi soal sejarah, soal macam-macam yang bisa kita dapat, soal apa sih yang ada di Indonesia ini, soal kebudayaannya, itu bisa mudah sekali kita dapat. Tapi kalau kita tidak bisa menyerang itu juga bisa bahaya. Jadi kalau saya pesan terhadap mahasiswa atau anak muda sekarang ya, baik-baiklah dalam menyaring itu semua, karena sekarang kita seperti kebanjiran informasi. Oke, harus menyaring berita yang mana harus diterima, yang mana memang itu nggak perlu diterima begitu ya, karena berita bohong begitu. Nah, kalau Pak Rektor setuju nggak sih Pak? Saya setuju. Jadi sebetulnya bahwa kalau generasi muda ke depan, yang pertama dia harus menguasai tentang teknologi informasi. Itu penting hal itu. Supaya tidak ada disinformasi. Betul. Tapi teknologi informasi yang benar, jangan sampai yang hoax tadi itu. Kita tahu. Terus yang kedua sebetulnya bahwa dia jangan sampai lupa bahwa generasi muda itu adalah bahwa bangsa Indonesia ini jangan sampai bahwa dia tidak tahu tentang Pancasila. Ini penting ini. Karena apa? Karena kalau dia lupa Pancasila bahaya, akan menjadi disintegrasi. Alhamdulillah bahwa Indonesia itu hanya satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kalau di Malaysia ada bangsa
namanya bangsa Melayu, ada bangsa Cina, ya. ada bangsa di sana, ada bangsa Arab, ada bangsa Indonesia. Makanya dia heran banget ketika lihat Indonesia. Ternyata hanya satu bangsa itu bangsa Indonesia. Walaupun kesatuan ya Pak. Iya betul. Karena bahwa kita banyak suku, banyak ras, hanya memiliki satu bangsa adalah itu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah itu. Nah kalau Mas Fadil sendiri bangga nggak sih Mas jadi warga negara Indonesia dan juga anak muda Indonesia khususnya? Jelas bangga, tentunya bangga. Kalau kita lihat terutama di Untak Surabaya, Indonesia kecil. Surabaya juga tingkat tolerannya sangat baik sekali. Jadi kita merasakan bagaimana kehangatan saling berdampingan dengan suku lain, berdampingan dengan agama lain. Hangat sekali sebenarnya. Yaitu tadi kalau kita bisa menerima apa yang perbedaan itu sangat baik sekali. Dan kalau kita tidak bisa yang kayak saya bilang tadi bahwa banjirnya informasi sekarang tidak bisa menelaah soal itu sangat berbahaya sekali. Padahal kalau kita langsung turun di lapangan, kita langsung berdampingan dengan mereka, wah itu sangat hangat dan sangat indah sekali. Oke. Ini kayaknya cocok jadi next Presiden Republik Indonesia nih Mas Fadil. Amin. Oke, kita akan lanjutkan kembali, tetaplah bersama kami Sobat Lentera di Podkeling. Terima kasih Anda masih bersama kami di Podkeling, Podcast Keliling, masih bersama dengan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan juga Presiden BEM dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Nah, kita masih ngobrol-ngobrol masalah kenegaraan, kebangsaan Indonesia. Nah, tadi Mas Fadil, ini tadi kalimatnya ini udah luar biasa ya Pak ya, menunjukkan bahwa memang benar anak Indonesia begitu. Nah, ini ngobrolin masalah anak Indonesia. Ini tentang pemuda, Sumpah Pemuda sendiri. Di mata Mas Fadil ini apa makna dari Sumpah Pemuda? Ya kalau kita lihat Sumpah Pemuda sendiri itu sangat bisa menyatukan Indonesia. Misalnya kita di sini ada yang dari Aceh seperti Pak Rektor bilang, ada dari Papua, ada dari Batak, bermacam-macam budaya, bermacam-macam bahasa. Tapi kita disatukan dengan satu bahasa Indonesia. Kita berkomunikasi tetap dengan bahasa Indonesia. Dan kalau kita lihat di Pancasila sendiri ada 5 sila, yang dimana poin-poin itu seperti yang Bung Karno katakan diperas menjadi satu, yaitu gotong royong. Jadi poin penting dari keindonesiaan kita, poin penting dari sifat alami orang Indonesia adalah gotong royong, dimana kita harus bisa bergotong royong, kita harus bisa hidup berdampingan. Kalau kita berhasil dengan itu, Indonesia akan sangat-sangat nyaman, sangat-sangat akan lebih maju ke depannya. Oke, luar biasa loh Mas Fadil ini. Nah, kalau menurut Mas Fadil untuk mengaplikasikan atau merealisasikan supaya anak-anak muda zaman sekarang ini bergotong royong. Kalau kita lihat Pak, generasi Z ya, generasinya Mas Fadil ini ya Pak ya. Ini kan terlalu zilenialnya itu terlalu tinggi ya Pak ya, udah gadget, terus sosialisasinya juga masih kurang. Nah, gimana cara merealisasikan supaya Sumpah Pemuda yang ada di Sumpah Pemuda itu terrealisasi sampai sekarang begitu, tidak terabaikan? Kalau kita lihat tantangan semakin besar semenjak COVID-19, semenjak karantina, itu juga dirasakan oleh tenaga pendidik. Merasakan perbedaannya setelah COVID ini emang terasa banget. Dan emang yang harus kita lakukan di sini, saya sebagai organisasi kemahasiswaan, pimpinan organisasi kemahasiswaan emang harus sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang itu emang mempertemukan mahasiswa. Sering diadakannya di setiap fakultas untuk mempererat keakraban antar mahasiswa, itu juga sering dilakukan di sini. Karena kalau kita lihat kadang mahasiswa sekarang, anak muda sekarang lebih penting di sosmednya. Kita pencitraan lihat sosmed, tapi di dunia nyata kita lihat ternyata secara perkataan, secara pemikiran itu sangat berbeda. Jadi di Untak sendiri, fakultas-fakultas, di BEM-BEM fakultas itu juga sering melakukan soal gathering mahasiswa, biar kita di sana lebih mengenal satu sama lain, lebih mau bersosialisasi. Itu sih. Oke, sepakatkah Pak? Ya sepakat. Jadi sebetulnya bahwa pemuda kita itu karena ini generasi zilenial, tentunya bahwa ini harus hati-hati ya. Kita tahu bahwa banyak sekarang pemuda itu kan mengurung diri dengan gadgetnya, baik itu di kamar, dia tidak mau bersosialisasi. Padahal bahwa Bung Karno tadi mengatakan
kita harus bergotong royong dan sinergi untuk membangun bangsa dan negara ini. Kalau kita mau bergotong royong, berarti kita harus mengenal semua karakter, semua suku, semua bangsa. Makanya satu bahasa Indonesia itu sebenarnya ini perekat bangsa. Dulu mungkin kalau misalnya orang Jawa ngeyel bahwa bahasa Indonesia, bahasa nasional Jawa, bisa itu. Bisa. Karena bagian masyarakat adalah Jawa. Bisa juga. Tetapi orang Jawa waktu itu legowo. Loh, kita tuh bukan Jawa saja. Iya. Maka waktu itu disepakati bahasalah yang bahasa Indonesia itu adalah bahwa itu pemersatu. Ketika sudah kita menjadi pemersatu, ya bagaimana kita bergotong royong bersinergi untuk membangun bangsa negara ini. Makanya tadi saya katakan, kita tidak bersahabat dengan IT itu. Ini pasti karena itu. Terus bagaimana nanti kalau udah kita bersahabat IT untuk mengimplementasikan gotong royong ini, tentunya seharusnya nanti ini ada konten-konten anak-anak muda kita ini membuat YouTube, membuat TikTok yang nantinya berbau tentang ya Pancasila tadi, gotong royong kayak apa, sinergi kayak apa, berbangsa bernegara seperti apa, harusnya seperti itulah nanti. Jadi nggak yang alay-alay yang aneh-aneh gitu. Ya. Tapi kalau alay dikemasnya soal akademis, soal pengetahuan, soal keindonesiaan juga nggak apa-apa. Jangan-jangan Masnya udah buat ya? Tapi kan kita lihat, jangan dilihat kemasannya tapi dalam. Oke, kembali kita ke topik Pak, bahwa sebenarnya ke depan apakah sudah disiapkan program baru untuk mendukung perkembangan para mahasiswa terutama terkait kepemudaan Pak? Kalau kita sebetulnya kalau di UNTAK sendiri itu kan sebetulnya ada prestasi-prestasi yang kaitannya akademik sama non-akademik. Kalau prestasi non-akademik, alhamdulillah UNTAK sudah ranking 28 dari 4.600 se-Indonesia. Luar biasa. Jadi melalui UKM itu kita luar biasa. Tetapi memang untuk prestasi yang akademik, kaitannya dengan riset bermacam-macam, itu memang belum. Bahkan saya menggarap sudah 5 tahun ini, memang secara volume proposal, kaitannya kreativitas macam-macam itu yang kaitannya dengan akademik meningkat. Bahkan kita sudah sampai 500 masuk proposal. Tetapi ketika kita ajukan ke Dikti, memang kita belum beruntung, selalu berubah-ubah terus. Tapi ini kita tetap semangat, kita tetap inovasi, ya, walaupun ini sudah kita fasilitasi. Fasilitasi tentang dosen pembimbing macam-macam aja. Cuma ini memang volumenya yang masuk banyak di kita internal, tetapi ketika kita bersaing di nasional memang kita belum menggembirakan ada itu. Oke, nggak apa-apa, tapi harus tetap semangat dan berjuang ya. Mas Fadil juga harus dibantu dong sebagai mahasiswa dan juga presiden BEM. Kalau kita lihat, universitas selalu memberikan ruang soal itu. Mulai dari UKM, ada UKM kebangsaan, yang membahas kebangsaan. Di hukum sendiri udah ada komunitas debat, komunitas peradilan semu, yang di sana emang godok untuk mahasiswa berprestasi di bidang akademis. Kalau non akademis sudah nggak usah ditanyakan, sangat berprestasi. Sangat berprestasi. Ada masukan Mas untuk program kedepannya nih dari seorang presiden BEM? Mumpung ada Pak Rektor. Ya itu tadi, kalau kita lihat lagi-lagi perkara sosialisasi mahasiswa yang kurang terkena di sana. Kalau soal akademis. Soalnya kalau saya lihat sendiri di bidang kemahasiswaan, biro kemahasiswaan sudah sangat menggenjot soal itu. Sering mengadakan sosialisasi. Tapi yang menjadi PR adalah emang mahasiswa itu sendiri yang kurang, kalau saya lihat saat ini kurang tertarik untuk itu. Tapi emang itu tidak bisa kita salahkan sepenuhnya. Itu menjadi PR sendiri untuk UNTAK. Dan di sini Bapak bisa lagi memikirkan cara baru soal sosialisasi yang baik ke mahasiswa. Kalau yang non akademik sudah sangat baik. Ada kemarin dari Pataga menciptakan prestasi, dia berhasil menemukan orang yang hilang di salah satu di bumi perkemahan dari Pataga UNTAK Surabaya, pecinta alam. Dengan caranya? Yang waktu itu padahal sudah dicari oleh tim SAR sekitar 2 minggu. Tapi Pataga berhasil menemukan itu dalam waktu sekitar 1 minggu. Jadi ada juga lomba nasional dari Sawung Galing, dari Merpati Putih, yang sering menyabet gelar juara. Medali emas ya. Oke, luar biasa. Oke Pak Rektor, mungkin apa yang mau disampaikan kepada para pemuda, terutama ini mahasiswa, mahasiswi dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya nih. Oke, jadi begini, para pemuda sebangsa dan setanah air, dan khususnya adalah pemuda-pemuda yang ada di UNTAK Surabaya, hampir 16.000 mahasiswa yang ada di Surabaya tentunya. Marilah kita jayakan bangsa dan negara Indonesia ini. Melalui apa tentunya?
melalui semangat, melalui inovasi. Dan saya yakin bahwa orang Indonesia itu sebetulnya potensial semuanya ke sana. Karena seperti saya sendiri, saya pengajar di salah satu perguruan tinggi di Malaysia, bermacam-macam. Artinya kita bisa. Bahkan kita juga pernah ngajar di Korea, bermacam-macam. Tentang semangatnya ini yang kurang. Dan jangan sampai bahwa kita pesimis dan yakin bahwa pada tahun 2045 kita menjadi 5 negara terbesar di dunia. Dan ini tentunya untuk sampai ke sana kita harus berjuang, bergotong royong, bersinergi, khususnya pemuda, karena pemuda adalah generasi penerus bangsa. Ada itu kira-kira Mbak Gitu. Oke, baik. Kemudian Mas Fadil mungkin sebagai seorang mahasiswa, pesan kepada mahasiswa Untak Surabaya dan seluruh pemuda di Indonesia. Ya, kalau untuk pemuda di Indonesia kita lihat bahwasanya untuk memperbaiki Indonesia, untuk kita memberikan hal yang lebih untuk Indonesia tidak perlu banyak, tidak perlu kita harus menjadi anggota DPR untuk membuat perubahan, tidak perlu kita harus menjadi presiden untuk menjadikan perubahan. Tapi cukup kita merubah diri sendiri kita dulu. Di saat kita merubah diri kita sendiri, secara tidak langsung untuk jangka lanjutnya pasti dapat merubah Indonesia dalam hal yang besar. Kalau kita lihat, kalau saya juga saran untuk mahasiswa Untak Surabaya, jangan minder dengan nama Untak. Kita kampus yang besar. Kadang kita masuk di swasta menjadi hal yang memalukan. Padahal di kampus Untak Surabaya, kita kampus yang besar dengan banyak prestasi. Apa yang bisa menunjang Untak juga lebih baik ke depannya lagi dengan mahasiswanya. Bukan untuk kita mencari nama besar kampus, tapi kita yang membuat nama kampus menjadi besar. Jadi perubahan dari diri sendiri dapat menjadi besar. Jangan takut untuk berubah. Oke, luar biasa. Jangan takut untuk berubah. Perubahan dari diri sendiri ini membuat kampus dan bangsa kita menjadi besar, begitu ya. Terima kasih Prof. Nut selaku Rektor dari Universitas 17 Agustus 1945 dan juga Mas Fadil selaku Presiden BEM Untak Surabaya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Podcast Keliling. Sobat Lentera, usai sudah Podkeling kali ini dan semoga Universitas 17 Agustus 1945 tidak hanya sekedar kampus nasionalis saat ini tapi berjangka panjang dan juga bisa merangkul semua pemuda-pemudi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya Catherine Ellison pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.